Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hotimah. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Lokal PAI 7 semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Multikultural, yang mana dosen pengampunya yang terhormat ialah Bapak Dr. Habib Anwar Al-Ansari MPD. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai dua topik. Yang pertama ialah strategi pembelajaran dan metode untuk humanisasi. Dan yang kedua ialah konsep kebijakan dan implementasi pendidikan multikultural. Nah, kita langsung masuk topik yang pertama. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu strategi dan apa itu metode pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran itu adalah sebuah rancangan, sebuah rencana umum yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode pembelajaran ialah lebih merujuk kepada cara yang ingin digunakan, seperti metode ceramah, metode diskusi kelompok, dan lain sebagainya. Strategi dan metode pembelajaran ini bervariasi tergantung pada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, lalu tergantung juga dengan materi yang ingin kita ajarkan dan gaya belajar siswanya. Selanjutnya, humanisasi itu kita juga harus tahu apa itu humanisasi. Jadi humanisasi itu adalah proses untuk memanusiakan manusia. Dalam sebuah pembelajaran, humanisasi ini mengutamakan kemanusiaan dan pengembangan pribadi siswa. Adapun strategi pembelajaran yang mendukung humanisasi ini bisa meliputi yang pertama ada namanya pembelajaran berbasis proyek. Dalam pembelajaran berbasis proyek ini, siswa itu diberi proyek-proyek yang mana dengan proyek itu dapat mendorong mereka itu mampu untuk berpikir kritis, lalu mereka itu dapat berkolaborasi, bekerja sama, dan diharapkan mereka itu dapat mengekspresikan diri mereka dengan cara yang paling sesuai. Lalu yang kedua ialah pembelajaran kolaboratif. Kenapa pembelajaran kolaboratif? Karena dengan pembelajaran kolaboratif dapat mendorong siswa itu untuk saling bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Dengan mereka saling bekerja sama, itu dapat membangun keterampilan sosial mereka dan dapat membangun rasa saling menghargai keragaman sebuah pendapat kayak gitu. Lalu ada lagi yang ketiga ialah pendekatan yang berpusat pada siswa. Dalam hal ini, guru itu lebih memperhatikan kebutuhan peserta didiknya, lalu memberikan dukungan yang memang dukungan itu diperlukan oleh peserta didik tersebut dan memungkinkan mereka itu untuk belajar dalam tempo mereka sendiri. Maksudnya tempo ini dalam gaya belajarnya mereka sendiri, seperti itu. Selanjutnya ialah pembelajaran berbasis pengalaman. Pembelajaran berbasis pengalaman ini lebih mengintegrasikan pengalaman nyata dan aktivitas praktis dalam pembelajaran, sehingga siswa itu dapat mengaitkan konsep-konsep sebuah pembelajaran dengan dunia nyata. Jadi lebih kepada pengalaman yang dialami, mengaitkan dengan pengalaman-pengalaman yang terjadi di dunia nyata gitu. Lalu ada refleksi dan diri regulasi. Dalam refleksi dan diri regulasi ini mengajarkan siswa itu untuk merenungkan pengalaman pembelajaran mereka, mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengembangkan keterampilan-keterampilan metakognitif mereka. Adapun yang tadi itu kan strateginya. Adapun sekarang metode yang mendukung humanisasi, antara lain yang pertama adalah metode dialog dan diskusi.
Dalam metode ini membuka ruang bagi siswa itu untuk berbagi pandangan mereka. Jadi dalam saat mereka itu berdiskusi, mereka bisa berbagi pandangan mereka, merangsang pemikiran kritis mereka, dan dapat membangun koneksi antara materi pembelajaran dengan pengalaman hidup mereka. Jadi mereka tuh lebih memahami, lebih mendalami mengenai materi yang diajarkan oleh guru. Lalu ada simulasi dan permainan peran. Dalam hal ini itu memungkinkan siswa itu berada dalam peran-peran tertentu. Dengan peran-peran tertentu itu dapat mengeksplorasi sudut pandang yang berbeda, meningkatkan empati mereka juga dan pemahaman tentang pengalaman orang lain. Jadi di sini mereka itu bermain peran, mensimulasikan seperti itu. Selanjutnya ialah keterlibatan emosional. Dalam hal ini, memfasilitasi keterlibatan emosional siswa ini dalam pembelajaran dengan memperhatikan aspek-aspek emosional mereka, dengan mendorong rasa kebersamaan dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Selain itu, ada juga seni dan kreativitas. Dengan menggunakan seni dan kreativitas sebagai sarana untuk ekspresi diri, pemecahan masalah, dan pembelajaran holistik. Nah, dengan kita menggunakan strategi dan metode-metode ini, pembelajaran itu bisa lebih menjadi pembelajaran yang humanis, memperdayakan siswanya itu untuk menjadi individu itu yang lebih utuh dan sadar akan lingkungan sekitar mereka, seperti itu. Selanjutnya adalah topik yang kedua, ialah mengenai konsep kebijakan dan implementasi pendidikan multikultural. Sebelumnya kita harus tahu dulu pendidikan multikultural itu apa. Jadi pendidikan multikultural itu adalah pendekatan pendidikan yang mengakui, menghormati, dan memahami keberagaman budaya, agama, bahasa, dan latar belakang lainnya dalam konteks pembelajaran. Nah, dengan adanya pembelajaran pendidikan multikultural ini diharapkan kita itu dapat saling toleransi dan saling menghormati perbedaan yang ada. Nah, kebijakan pendidikan multikultural ini mencakup pendekatan untuk mengakui, menghormati, dan menghargai keberagaman budaya dalam lingkungan pendidikan. Dalam hal ini melibatkan pengembangan kurikulum yang inklusif, pelatihan guru tentang keberagaman, dan promosi dialog antar budaya di sekolah. Nah, selain itu, implementasinya itu membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi siswa tanpa memandang latar belakang budaya dan etnisme mereka. Dengan adanya kebijakan pendidikan multikultural ini diharapkan dapat yang mana tujuannya ini dapat mengakui, terus dapat kita menghargai dan memperkuat keberagaman budaya, etnis, dan agama dalam sebuah pendidikan. Selain itu juga implementasinya itu bisa melibatkan pengembangan kurikulum yang inklusif. Lalu bisa juga pelatihan guru tentang keberagaman serta pembangunan lingkungan sekolah yang mendukung toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.